Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Eksekutif Direktur Indonesia, Direktur Indonesia Defensive Driving Center, Bintarto Agung. Selamat malam Pak Bintarto. Selamat malam, selamat malam. Baik, Pak Bintarto, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai black box mobil atau EDR ya, tadi ada beberapa istilah yang kita juga baru tahu dari informasinya. Pertanyaan yang juga paling banyak muncul ini justru, kenapa kita yang awam ini baru tahu, oh ada toh teknologi seperti ini di mobil. Sebagian bahkan miss akan ada teknologi seperti ini di mobil sebelumnya. Ya, jadi EDR atau Event Data Recorder atau ada juga yang menyebutnya adalah ADR atau Accident Data Recorder. Sebenarnya mobil yang diproduksi sejak 90 atau 95 pertengahan 95 itu sudah dilengkapi dengan apa yang namanya electronic control module atau semacam komputer di dalam mobil tersebut, di mana komputer tersebut adalah berguna untuk mengatur semua data-data teknis yang ada pada kendaraan tersebut. Dalam perkembangannya, electronic control module tersebut atau bisa disebut juga ECU ya, electronic control unit atau komputer seperti yang kita pakai sehari-hari di rumah, ada CPU-nya kira-kira seperti itu. Dalam perkembangannya dimasukkanlah suatu program fungsi-fungsi fitur keselamatan yang disematkan pada kendaraan. Misalnya ada fungsi keselamatan semacam seperti yang kita katakan primary restraint system atau seat belt. Ada juga secondary restraint system atau yang lebih dikenal dengan nama airbag, mungkin orang awam atau kita semua mengenalnya dengan kantung keselamatan atau udara keselamatan pada kendaraan seperti itu. Oke, ini mobil-mobil apa saja Pak yang punya EDR atau black box ini? Hampir semua, 96% produsen mobil, seluruh produsen mobil dan merek sudah mempunyai atau aplikasikan EDR tersebut, di mana EDR tersebut telah merupakan program yang di-insert di dalam program utama daripada ECU mobil tersebut. Di mana EDR di sini tujuannya adalah untuk dapat merecord merecord data-data yang ada pada kendaraan 5 detik, 10 detik sebelum sampai 5 detik, 10 detik setelah kejadian atau kendaraan tersebut mengalami eksiden seperti itu. Jadi baru bisa bekerja ketika mengalami eksiden? Merecordnya. Tapi kalau ECU-nya sendiri bekerja secara continuous loop ya, jadi merekam secara berulang terus, di write off terus begitu seperti itu. Pada saat kendaraannya mengalami perubahan, misalnya dari kecepatan konstan 100 km per jam mendadak karena impact menjadi 0. Itulah 5 detik sampai 5 detik sesudah kejadian itu yang terrecord data-data fault atau malfunction daripada kendaraannya, dari sistem tersebut. Oke, namanya sih black box ya Mas, tapi kira-kira apa saja perbedaannya dengan black box pesawat? Penamaan black box ini mungkin kita banyak menyandingkan dengan istilah di pesawat ya, di air ada black box. Kalau di pesawat itu kan namanya FDR ya, Flight Data Recorder, artinya merecord data-data penerbangan. Kemudian ada voice data recorder juga, pembicaraan antara pilot dan first officer-nya. Tapi kalau di mobil ini lebih kepada merecord data-data teknis daripada kendaraannya, juga merecord occupant atau pengendaranya itu, sifat-sifat pengendaranya. Jadi yang direcord adalah selain data-data teknis, tapi juga telematis atau telematika daripada pengendaranya atau penumpangnya. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak bisa merekam suara atau kegiatan dari pengemudi atau yang menumpangi mobil tersebut gitu Mas? Tidak bisa. Jadi yang dilihat ada data yang di-download, yang kita dapat adalah perubahan G-force misalnya pada kendaraan tersebut. Gaya gravitasinya sebesar apa perubahannya. Apabila orang melakukan akselerasi atau orang melakukan deselerasi, perlambatan secara tiba-tiba, itu akan terukur, ada nilai data G-force-nya yang diukur. Dari situlah kita
teliti, kita pelajari, kita review, kita assess, akan menjadikan suatu kesimpulan bagaimana kira-kira keadaan kendaraannya dan penumpangnya ini sebelum sampai sesaat setelah mengalami kecelakaan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mas Bintarto, ini untuk rangka IDR-nya sendiri, black box mobil ini sendiri gimana Mas bentuknya? Apakah juga dibuat sekuat kayak black box pesawat? Kemudian ini tujuannya tentu saja untuk melindungi dari benturan yang ada? Ya, jadi itu memang ada covernya ya, covernya cukup kuat juga. Ya, tapi sama juga di pesawat ya, black box kalau sampai terbakar dengan cukup lama juga akhirnya rusak juga. Sama juga di kendaraan dan demikian. Jadi memang cukup kuat covernya dan sebagainya, dan apa yang pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh black box adalah merupakan program, jadi bukan device khusus atau hardware gitu, tapi program yang diaplikasikan di dalam program ECU kendaraan tersebut, ECU utama atau kontrol modul utama. Oke, baik. Yang bisa mengakses EDR ini siapa saja, Mas Bintarto? Kalau di Amerika itu di bawah National Highway Traffic and Safety Administration, itu di bawah undang-undang federal. Di Eropa juga demikian. Jadi di bawah Department of Transportation atau Departemen Transportasi lah. Kalau di Indonesia mungkin di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya ya tentunya. Dan yang bisa mengakses itu juga dilindungi oleh hukum. Jadi dalam arti tidak semua orang boleh mengakses. Event manufacturer-nya sendiri, kalau dia menjual produknya, itu di Amerika dan di Eropa sudah wajib untuk menerapkan dan menginsert apa yang namanya EDR tersebut, atau kita menyebutnya adalah Accident Data Recorder tersebut. Tapi kalau di Indonesia belum mandatori, hal itu belum mandatori, dan kalau di Indonesia yang berhak menurut saya adalah KNKT, adalah Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, seperti itu. Pengguna nggak punya sama sekali juga tuh aksesnya, Pak? Pengguna tidak boleh, illegal kalau di Amerika, di Eropa itu illegal kalau atau kita berusaha untuk mentemper atau untuk deactivate di EDR tersebut gitu. Itu merupakan tindakan ilegal. Bisa dikenai pidana ya, Mas? Iya, persis. Baik, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengakses, ada nggak cara kita untuk bisa menjaga kualitas atau tetap menjaga EDR tersebut untuk bisa berfungsi secara maksimal? Ada semacam batas waktu EDR ini kayak ada daluarsanya gitu, Mas? Atau harus kita ganti, kita maintenance ulang? Tidak ada waktu persisnya, jadi seumur elektronik kontrol modulnya saja pada kendaraan. Karena kendaraan zaman sekarang itu semuanya sudah dikontrol atau dimanage oleh komputer. Jadi selama komputernya masih berjalan ya, selama itu pula EDR-nya berfungsi dengan baik. Dan sifat lamanya merekam EDR tersebut itu sekitar 250 kali ignition on off ya. Jadi kita matiin 250 kali itu dia masih bisa umur rekamannya itu. Tapi kalau dia kendaraannya mengalami kecelakaan, nah itu umurnya yang record hanya 5 sampai 10 detik sebelum, during dan after event. Baik, Mas Bintarto, terakhir, seberapa besar sebenarnya data yang sudah kita dapat dari hasil penyelidikan EDR ini untuk bisa membantu menciptakan rekomendasi atau diagnosa ini bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut akurat seperti pada kasus Vanessa Angel atau yang melibatkan Vanessa Angel dan juga suaminya? Jadi EDR atau ECU Electronic Control Unit atau Electronic Control Module tersebut adalah berfungsi untuk melihat, mengatur semua cara kerja kendaraan atau mobil kita. Kemudian juga mengatur dan memonitor fungsi-fungsi fitur keselamatan yang ada pada kendaraan seperti seat belt, secondary restraint system, airbag, ada ABS, anti-lock braking system, ada EBD, ada traction control, dan semuanya, steering control pun juga di bawah pengaturan daripada komputer kalau di kendaraan kita. Jadi ya data-data yang diambil bisa dapat menjadikan bahan penelitian, review, bagaimana kita dapat membuat potensi risiko berkendara atau berlalu lintas ini akan menjadi lebih baik tentunya. Oke.
ke depannya. Baik, baik. Sangat insightful Mas Bintarto informasinya pada malam hari ini. Semoga dengan begini juga seperti tadi katanya Mas Bintarto ini potensi atau risiko kecelakaan, risiko apapun yang bisa terjadi pada mobil yang kita kendarai ini semakin kecil ke depannya dan tentu saja jiwa atau nyawa yang jadi prioritas utama ini terjaga seperti itu ya Mas Bintarto. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Bintarto dalam CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Terima kasih, sukses selalu.